Halo para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi dalam channel pendidikan Anda, yaitu Suyanto.id. Itu merupakan channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kita rame-rame bikin konten supaya generasi muda, anak-anak, siswa, mahasiswa, masyarakat pada umumnya bisa akses kepada konten-konten alternatif dari konten-konten yang menjadi predator pendidikan karakter yang jumlahnya ribuan, penontonnya puluhan juta di sekitar kita ini. Nah, oleh karena itu saat ini kita bersama tamu istimewa. Beliau adalah Bapak Kiai Haji Abdullah Deni Setiawan, SE MPD. Nah, sebentar lagi beliau ini, Pak Kiai ini akan menjadi doktor karena beliau adalah kandidat doktor di Universitas Negeri Yogyakarta. Malang melintang di mana-mana, mengajar di mana-mana, kemudian berguru di pesantren di mana-mana, bahkan sampai di Mekah, Madinah, dan juga memiliki pesantren yang unik. Pesantrennya adalah pesantren yang diberi nama Bidayatus Shalikin. Bidayatus Shalikin. Ini di bilangan Dusun Jatirejo RT 3 RW 21 Kelurahan Sendangati Kecamatan Melati Kabupaten Sleman. Di samping pesantren yang dimiliki di Cilacap. Beliau ini luar biasa. Juga ahli gitar. Suatu saat nanti bisa beliau menggitar di sini. Komplit lah apa yang dilakukan, yaitu dunia dan akhirat. Karena kalau kita melakukan dunia saja, maka Allah tidak akan memberi semua. Tapi kalau kita melakukan hal akhirat, Allah akan memberi semua dan plus di dunia juga diberi. Kalau kita hanya mengejar dunia, maka dunia nggak dikasih semuanya dan di akhirat juga nggak dikasih. Nah, inilah ajaran mulia dari Allah. Nah, kita juga tahu bahwa Pak Kiai Haji Deni ini juga memelihara banyak korban-korban narkoba. Nanti kita bicara lebih lanjut bagaimana itu bisa terjadi. Nah, di episode pertama ini kita akan melihat dulu apa saja yang ada di pesantren beliau. Dan jangan lupa klik subscribe supaya Anda semua selalu mendapat konten-konten baru, video baru dari Suyanto.id atau konten dari Kiai Haji Deni ini. Nah, kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai Deni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bro. Apa kabar, Pak Kiai? Alhamdulillah, baik, Bro. Alhamdulillah. Nah, ini di pesantren mana, Pak Kiai? Di Jogja atau di Cilacap? Kiai di Pondok Pesantren Bidayatus Shalikin 1 di Jogja, tepatnya di Kantongan Kulon, Triharjo, Sleman, Bro. Oke, jadi di Jogja ada berapa pesantren? Di Jogja insya Allah ada 3 pesantren. Pesantren pertama itu digunakan untuk santriwati, yang kedua adalah santriwan, yang ketiga untuk vokasi, Bro. Oke, ya selamat, luar biasa Pak Kiai. Ya, tetaplah mendidik anak-anak bangsa dan itulah merupakan bekal bagi mereka. Karena kan kata ajaran Pak Kiai kan Allah itu akan memberi meningkatkan derajat orang yang beriman dan yang diberi pengetahuan beberapa derajat lagi. Nah, oleh karena itu saya sangat setuju mendukung Pak Kiai untuk mengembangkan pesantren itu. Nah, Pak Kiai, pesantren panjenengan itu ini apa saja programnya yang bisa di situ? Bagaimana caranya orang tua bisa memasukkan anaknya ke pesantren, Pak Kiai? Pak Kiai. Baik, Prof. Terima kasih. Pada umumnya pondok pesantren Bidayatus Shalikin ini sama, Prof, seperti pondok pesantren yang lain, yang mana itu diajarkan tahalu, membaca Al-Quran, kitab-kitab, dan sebagainya. Tapi ada hal yang penting, ada penambahan bahwa di pondok pesantren Bidayatus Shalikin ini ada penambahannya. Di sini ada asesmen, lalu ada konselor, psikolog, lalu ada vokasi yang lain. Karena pondok pesantren ini menerima juga untuk anak-anak santri yang umum, tetapi
tidak untuk kemungkinan juga menerima anak-anak para santri yang diuji oleh Allah, terkena penyalahgunaan narkotika dan kenalan remaja, dan yang paling juga sekarang ini lagi gentar yaitu narkolema, Bro, yang disebut dengan narkoba lewat mata, yaitu game online. Nah, Oh, itu kita sebagai pimpinan pondok dan para pengurus ini berjuang, berusaha untuk membantu anak bangsa untuk menyadarkan kembali sehingga setelah sadar bisa sekolah lagi menuju cita-cita yang lebih baik. nah, apa tadi Pak Kiai, singkatan apa penyakit baru para remaja kita yang terkait narkoba tadi, yang online segala macam Pak Kiai? Yang sekarang ini narkolema, Bro. Narkoba lewat mata yang sedang gandrung, game online, Bro. Ini sangat luar sama dengan drug. Oh, jadi narkolema ya? Oke. Iya, Bro. Itu narkolema itu fenomenanya seperti apa? Karena melihat dengan sensasi yang senang, anak-anak melihat dengan gadget, memain game sampai dia lupa sehingga terpengaruh ke saraf, Bro. Oh, jadi narkolema, narkoba lewat mata, Bro. Oh, narkoba lewat mata. Oh, saya baru dengar. Terima kasih. Nah, ini juga termasuk yang apa gadget-gadget yang untuk melihat video yang sangat menjadi predator pendidikan itu. Saya kira ini juga fenomena narkolema. Sehingga di pesantren Pak Kiai itu membuat orang supaya tidak kecanduan gadget untuk melihat hal-hal yang tidak mendidik. Begitu bukan Pak Kiai? Betul, Bro. Karena kalau kita disamakan dengan narkoba yang sifatnya drug, gangguan penyalahgunaan zat yang drug itu hampir mirip fenomenanya, Bro. Karena ada suatu kekejangan saraf, badan kaku dan sebagainya, sehingga dia tidak bisa berpikir, bahkan sampai seperti kalau kita lihat orang-orang yang kesurupan. Jadi tidak bisa, geraknya itu spontan terus, Bro. Oke. Wah, ini juga sama bahayanya dengan narkoba ya Pak Kiai, narkolema. Pak Kiai. Ya, Bro. Jadi narkolema itu sama bahayanya dengan narkoba. Sama, Bro. Oh, karena sama-sama menyerang saraf mereka. Lalu Betul. Untuk mengobatinya itu berat mana Pak Kiai? Narkolema dan narkoba itu menurut pengalaman Pak Kiai di pesantren itu mana yang mudah disembuhkan di antara dua penyakit masyarakat, penyakit anak-anak kita itu? Kita bisa dilihat dari sisinya mana, Bro. Kalau kita melihat dari sisi umurnya, ini berat sekali kalau narkolema. Karena kadang-kadang kan kita terpaut dengan umur itu anak. Jadi kalau anak sudah terbiasa main gadget, kebiasaan selalu nanya sehingga dia marah sama orang tua, mukul dan mencuri dan sebagainya. Ketika ditangani di pondok pesantren, kita harus dengan benar-benar humanis, harus hati-hati, kitanya baik dan sebagainya. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang diberikan itu akan berbeda dengan pertanyaan-pertanyaan kepada orang-orang atau anak-anak yang kena narkoba. Ini harus dibikin happy, lalu kita bisa tahu. Tapi jika yang sudah parah sampai ke saraf, sampai tangannya goyang sendiri dan sebagainya, ini betul-betul ada penanganan khusus. Kita juga di pondok ada dokter yang membantu pondok pesantren untuk mendiagnosa seperti apa dan harus bagaimana, sehingga kita bisa saling bekerja sama hal itu, Bro. Wah, ini harus kita sosialisasikan secara serius, Pak Kiai. Karena narkolema ini kan belum banyak dikenal orang dalam arti menjadi diksi, menjadi vocabulary, menjadi apa kosakata bagi masyarakat kita akibat dari belum diperhatikannya persoalan itu, narkolema. Jadi mereka yang menderita narkolema, narkoba lewat mata ini, terutama menggunakan gadget dan kecanduan sampai tidak tahu waktu, bahkan sampai misalkan berani kepada orang tua, bandel dan sebagainya, ini rata-rata berasal dari kalangan ekonomi menengah tinggi atau sama saja dari golongan
rendah juga ada Pak Kiai, narkolepma. Kalau narkolepma itu sekarang di zaman sekarang itu rata-rata sama, Prof, dari golongannya, Prof. Karena gadget udah mulai umum didapat di semua orang dan bukan barang mewah. Baru-baru ini, Prof, kemarin Kiai juga menjemput anak yang kena narkolepma juga. Tapi alhamdulillah sudah di pondok, sekarang sudah sadar, sudah baik. Tetapi hal yang paling kritis bagaimana dia selalu berpikir, maaf dalam tanda kutip, seperti orang yang tidak waras. Kiranya seperti itu. Ingin imajinasinya selalu tinggi karena imajinasi pikiran itu dipengaruhi oleh mata yang dipandang gadget itu sebagai hal yang nikmat dan yang enak, yang harus, sehingga input di dalam hati yang namanya keyakinan itu dia hilang, sehingga dia Islam, dia sholat, dia ngaji, dia tinggalkan, sehingga semua lupa, Bro. Oh ya, karena ya itu imajinasi yang luar biasa. Kemarin Dr. Hasto juga mengatakan itu, di mana antara imajinasi dan saraf itu berbeda, sehingga memberikan peluang untuk kelainan jiwa. Nah, biasanya Pak Kiai, anak-anak yang terkena narkolepma itu, yang menyadarkan untuk dimasukkan ke pesantren siapa? Orang tuanya atau mungkin komunitasnya atau paklik-pakliknya atau apa? Pak Kiai. Kebanyakan kalau di pondok ini adalah orang tua, yang mana orang tua ini sudah mengalami suatu ujian yang berat, tidak mampu untuk mengurus anaknya, maka dia mencari di internet, lewat teman, lewat mana, itu alhamdulillah ketemulah pondok pesantren Bidayah Salikin, sehingga kita berkomunikasi dan sebagainya, akhirnya diskusi, lalu anaknya bisa dibawa ke pondok. Dan alhamdulillah banyak anak yang di pondok ini sudah sekolah di pondok dan sudah mau lulus, dan kemarin alhamdulillah sudah diterima di UIN, salah satunya itu di ekonomi Islam. Oh ya, ada yang diterima itu yang anak-anak normal ngaji di pesantren itu, atau bahkan ada mantan penderita narkolepma? Justru pondok pesantren ini sebenarnya kalau kita hitung persentasenya adalah yang masuk santri sini adalah anak-anak dalam penyalahgunaan narkotika, kenakalan remaja, dan narkolepma. Kebanyakan itu, Bro. Oke, wah luar biasa Pak Kiai. Dan tentu saja itu cara menanganinya adalah sangat-sangat khusus, karena mereka sudah mengalami kelainan kejiwaan sehingga perlu metode yang luar biasa. Jadi di situ ada psikolog, ada dokter yang semuanya bertindak, kemudian mendiagnosis dan memberi solusi untuk anak-anak narkolepma. Betul begitu Pak Kiai? Betul, Bro. Betul. Nah, setelah dokter dan sebagainya itu, apa dari sisi spiritual yang diberikan kepada anak-anak narkolepma itu? Nanti kita bicara narkoba setelah narkolepma Pak Kiai minggu depan. Saya sangat tertarik ini narkolepma ini. Jadi apa yang diberikan Pak Kiai, kalau menurut Dr. Hasto kemarin, anak-anak yang seperti punya kelainan jiwa, schizofren dan sebagainya diberi shock terapi. Jadi misalnya diberi jadwal yang ketat, malam harus bangun, kemudian disuruh mandi pagi-pagi sekali gitu. Apa yang dilakukan? Kurikulumnya seperti apa, Pak Kiai? Intinya hampir sama dengan tadi yang Prof bicarakan, tetapi di sini adalah yang pertama untuk menumbuhkan keyakinan. Itu tauhid, Prof. Oke, ya. Jadi kalau saya sebagai kiai menghadapi anak yang narkolepma ketika sudah diproses, mulai tadi dari psikolog, dokter, sudah mulai sadar, maka kita tumbuhkan keyakinan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan anik butullah wastanibu tauhid. Kata Allah, Mas, gitu, aku turunkan tiap-tiap umatku rasul, anik butullah, nyembahnya Allah saja, wastanibu tauhid, jangan menyembah yang lain. Nah, kalau dari ayat itu, Mas, kalau kamu senang gadget itu sampai kamu seperti ini, kamu menduakan Allah sama saja. Karena yang dicari bukan Allah,
tapi yang dicari itu adalah gadget. Itu juga bisa dosa besar. Nah, dengan penyadaran itu terus-menerus dia semakin sadar, dia menangis, Bro. Hingga dia berdamai dengan dirinya dia sendiri, terus dia menceritakan. Nah, ternyata dari proses itu adalah salah satu aspek faktor yang mempengaruhi kenapa dia seperti itu, ada didikan orang tua, Bro. Karena ada permisif, apa-apa itu dikasih. Itu salah satunya. Kedua, ditaktor, dimarahin, sehingga anak itu bingung mau milih yang mana, mau milih mana, sehingga dia ada demanded, didekati oleh orang yang pura-pura baik, sehingga dia menjerumuskan itu kepada gadget dan sebagainya. Ini sangat luar biasa. Ya, Pak Kiai, dari narkolepma itu, dari penderita narkolepma itu, dia menggunakan gadgetnya seperti akidah saja, seperti Tuhannya di dunia ini. Itu konten apa Pak Kiai yang dilihat itu? Mengaku nggak dia? Apakah konten porno, konten kekerasan, atau konten hewan-hewan buas misalnya? Apa Pak Kiai? Kalau hampir semua itu yang dilihat itu nikmatnya anak-anak itu biasanya ke porno, Bro. Itu yang pertama. Ke porno sehingga dia menjadikan nikmat, senang, terus kalau dalam bahasa narkoba itu edik, menagih, menagih itu, Bro. Nah, dari porno itu mungkin dia laju ke yang lain. Konten-konten kenapa anak itu menjadi beringas, marah karena dia main game, lihat game dan sebagainya dengan kekerasan dan hal sebagainya diaplikasikan, diterapkan, dia menjadi orang yang keras sehingga dia menjadi marah, emosi dan sebagainya itu, Bro. Itu pengaruhnya besar. Oke. Baiklah Pak Kiai. Terima kasih atas informasinya. Mudah-mudahan semua anak-anak, orang tua terinspirasi, dan kalau yang sampai sudah menjadi korban narkolepma, silakan menghubungi Pak Kiai di pesantren Bidayatul Sholihin. Ya, Bidayatul Sholihin. Ya, Pak Kiai. Ya, itu di Sleman dan di mana-mana ada. Pak Kiai ini luar biasa, latihan sabarnya saja Pak Kiai ini selalu berjalan dari Cilacap, Yogyakarta, hampir setiap minggu itu katanya untuk menguji kesabaran. Saya sebenarnya juga ingin sabar, tapi saya tidak kuat cara melakukan seperti Pak Kiai itu. Mudah-mudahan saya suatu ketika kuat mengikuti Pak Kiai ya. Dan sampai ketemu minggu depan Pak Kiai, saya akan tetap ingin membahas tentang narkolepma ini yang banyak orang tua yang tidak sadar akan bahayanya itu. Terima kasih Pak Kiai atas kebersamaannya dengan Suyanto.id. Semoga sehat walafiat dan santri-santri di pesantren Bidayatul Sholihin selalu mendapatkan petunjuk Allah menuju ke kebaikan dunia dan akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.